Oke, buat adik-adik yang sudah hadir, terima kasih sudah kembali hadir di pertemuan sesi kedua. Nah, sesi yang kedua ini kita sudah masuk ke pertemuan ketujuh, yaitu tentang peradaban-peradaban kuno. Sebagai pengantar, supaya nanti jangan terlampau kosong gitu ya, yang sebelum sampai ke materi yang akan kita bahas ini, pertama adik-adik harus bisa membedakan kata budaya, kan ini kata peradaban. Jangan lupa soal ini bilangnya pada kata peradaban. Nah, jadi kalau ketemu kata peradaban sama kebudayaan bedanya apa? Di sini kan ada, kita sering mendengar kata kebudayaan. Nah, di sini ada kata peradab. Jadi kalau kita perhatikan kan kata dasarnya adab. Kalau ini kata dasarnya budaya. Oke. Nah, pada waktu dia kata budaya, waktu dia budaya ini logikanya dia sama dengan satu unsur. Gitu loh. Tapi waktu dia menggunakan awalan ke, kemudian akhiran an, gitu ya. Nah, berarti ini artinya ini di tengahnya budaya. Ini berarti kumpulan, kumpulan. Maaf, kumpulan. Nah, itu perlu dipahamin. Jadi kebudayaan, kata dasarnya budaya. Waktu budaya itu berarti dia mengandung satu unsur tertentu. Tapi waktu dia mendapat awalan ke dan akhiran an, kan salah satu makna daripada awalan ke dan akhiran an itu artinya kumpulan. Misalnya Indonesia negara kepulauan, berarti kumpulan pulau-pulau. Nah sama, waktu dia menggunakan kebudayaan berarti kumpulan dari berbagai budaya. Tapi jangan lupa, yang lebih tinggi daripada kebudayaan itu adalah peradaban. Jadi peradaban itu lebih tinggi daripada kebudayaan. Nah, maka di sini menggunakannya bukan kata perkembangan budaya, tapi perkembangan peradaban. Oke? Nah, budaya itu sendiri, jangan lupa nih kata budaya itu sendiri dibagi dua. Jadi ada pendekatan klasik, ada pendekatan, jadi budaya itu ada pendekatan klasik, dan ada pendekatan modern. Pendekatan klasik itu kita pakai aja pendapat ahli Indonesia. Ya, salah satunya Ki Hajar Dewantoro. Itu kan salah satu tokoh pendidikan nasional kita. Menteri pendidikan pertama kita kan Ki Hajar Dewantoro. Nah, dia mengungkapkan kata budaya itu terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Ini terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Dia bilang begitu. Jadi budaya itu adalah cipta dan karsa manusia. Jadi kesimpulannya maksudnya dia itu tanpa manusia nggak mungkin ada kebudayaan. Budaya itu lahir karena ada manusia. Jadi budaya itu tidak akan ada tanpa manusia. Nah, budaya itu hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Itu pendekatan klasik. Jadi mereka mengambil kesimpulan budaya hanya ada selama ada manusia. Nggak ada manusia, nggak ada kebudayaan. Itu pendekatan klasik. Tapi kalau pendekatan modern kan lebih rasional. Dia menyebutnya budaya itu adalah ide-ide budaya, dibagi menjadi ide-ide budaya. Jadi ide-ide budaya. Gitu ya. Nah, kemudian adalah tingkah laku budaya. Ini T-nya tingkah laku budaya. Nah, satu lagi adalah benda-benda budaya. Jadi lebih konkret, benda-benda atau artefak, benda budaya. Nah, itu bedanya pendekatan klasik sama modern. Kenapa? Karena di dalam zaman sekarang ini, kita telah mendapat gambaran, akhirnya banyak robot yang tidak berperasaan, semuanya sudah diprogram, bisa membuat hasil budaya seperti yang dibuat oleh manusia. Jadi akhirnya budaya manusia menghasilkan budaya yang lain. Nah, itu pendekatan modern. Jadi dia kepada ide-ide budaya, ya, yang semuanya sebetulnya tujuannya adalah untuk menyebabkan hidup manusia itu lebih berkualitas. Tapi kadang-kadang berlebihan, karena sekarang ini sudah ada rintisan robot asisten rumah tangga dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Bahkan ada yang disebut dengan rumah robot. Rumah robot itu semuanya terkendali. Kita buka pintu pakai sidik jari. Sampai di rumah kita tinggal menyebut apa yang kita inginkan. Misalnya buka pintu dapur gitu. Kan norak banget kedengarannya. Ya pintu dapurnya terbuka. Hidupkan air menyala. Jadi bisa pakai pesan suara. Cuman tentunya kelemahannya makin canggih suatu teknologi kan makin risih, masih makin riskan dengan berbagai kesalahan-kesalahan teknis. Nah, jadi kadang-kadang yang tujuannya adalah untuk mempermudah, kadang-kadang malah menimbulkan bentuk-bentuk masalah baru. Nah, itu maksud kata-kata budaya dalam konteks istilah sederhananya gitu. Budaya, kebudayaan. Nah, kebudayaan itu dibagi menjadi klasik dan modern. Tapi ingat-ingat, yang lebih tinggi daripada kebudayaan itu adalah peradaban. Sampai kalau ada diperhatikan, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, kalimatnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang adil dan berbudaya. Karena para pencetus ide tentang Pancasila itu ngerti betul bedanya kata budaya dan peradaban. Jadi peradaban itu dianggap lebih tinggi daripada kebudayaan. Nah, itu pengantar pertama buat adik-adik semuanya. Saya lanjut, penjelasan tambahan dulu, sambil berharap masih ada yang mau hadir. Jadi yang sudah hadir awal, setidak-tidaknya sudah dapat pengetahuan dasar bedanya kebudayaan sama peradaban. Nah, itu pertama. Sampai situ ada pertanyaan atau ada komentar? Silakan. Cukup ya? Sudah cukup dipahami semoga. Nah, sekarang saya akan jelaskan peradaban dunia itu apa aja. Jadi peradaban dunia itu ada di semua benua. Dipastikan ada di semua benua, karena datanya menunjukkan itu. Jadi kita mulai dari pendekatan geografi, benua ya, benua yang disepakati. Karena benua itu kan kalau pendekatan geografi, dulu ada yang bilang 4, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Tapi sekarang disepakati benua itu ada 5. Benua terbesar ada Asia. Benua terbesar itu Asia. Nah, di Asia ini kita menemukan 2 pusat peradaban. 3 malah. Pertama, peradaban lembah, sungai. Jangan lupa peradaban lembah, sungai Tigris. Tigris dan Eufrat. Nah, ini kita sebut peradaban Mesopotamia. Mesopotamia. Nah, gitu. Itu yang pertama, yang ada di Asia. Dan itu adalah peradaban yang paling tua di dunia. Boleh nggak setuju, supaya jangan selalu percaya dengan penjelasan saya, baca aja literaturnya. Bahwa peradaban Mesopotamia ini adalah peradaban tertua di dunia. Ini adalah peradaban tertua di dunia. Terus kalau ditanya, ini di mana Pak sekarang? Kalau dalam bahasa modern sekarang, ini ada di Irak. Negaranya Irak. Adanya di Irak. Negara Irak itu adalah muncul peradaban tertua di dunia. Kalau dulu nyebutnya peradaban Mesopotamia. Potamia nih bacanya deh, kalau ini N bacanya M, Mesopotamia, yaitu di antara sungai Tigris dan sungai Eropa, Irak. Dan ingat-ingat, di mana ada pusat peradaban dunia, di situ ada keajaiban dunia. Maka ini bentuk keajaiban dunianya adalah kota batu. Kota batu, gitu ya. Kota batu namanya, kota apa? Kota Babilonia. Pernah dengar kan? Kota Babilonia. Babilonia. Nah, itu contohnya. Bentar. Pulpen ini lagi sensitif. Babilonia. Nah, itu di Asia. Apalagi yang berikutnya ada di India. Ada di India kan? Nah, yaitu peradaban kota Mohenjo-daro dan Harappa. Sungai apa? Ada 2 sungai besar di India, Sungai Gangga dan Sungai Indus. Tapi dipastikan bahwa peradaban Mohenjo-daro dan Harappa, ini aku singkat ya, Mohenjo-daro, MH, dan Harappa, sebuah kota
untuk ukuran zaman dulu sangat luar biasa. Mungkin kalau ukuran sekarang biasa-biasa aja. Tapi bayangan itu terjadi puluhan abad yang lalu, gitu loh. Nah, sungai di India itu ada sungai Gangga sama sungai Indus. Tapi yang dipastikan sungai yang berpengaruh itu karena sampai hari ini dianggap sebagai sungai suci. Suci dalam konteks fungsi ya. Kalau misalnya sucinya namanya sungai, di zaman modern sekarang udah pasti mengalami pencemaran. Jadi dia itu berfungsi sebagai bagian dari ritual tempat atau media ritual ibadah dari agama-agama Hindu yang lahir dan besar di India. Nah, ini tentunya kalau ada pilihan harus kita koreksi, ini adalah sungai Indus. Nah, terus yang di Asia apa lagi? Yang di Asia tentunya adalah yaitu berhubungan dengan Republik Rakyat Cina. Tapi karena ini berhubungan peradaban, kalau republik berarti kan sudah berbentuk negara. Tentunya kita nyebutnya adalah peradaban Cina, gitu loh. Peradaban Cina. Nah, peradaban kata Cina ini dibakukan pada waktu ada dinasti bernama dinasti Qin. Jadi tulisan Cina itu kalau pakai yang saya paham dalam konteks sejarah harusnya CHIN, pakai A di sini karena dia dari dinasti Qin. Nah, itu Asia. Jadi di Asia itu yang tertua di Irak, ini kan bagian dari Asia. Di India, kota Mohenjo-daro dan Harappa, dan di Cina. Nah, dari India tadi jangan lupa kan, ada perkembangan Hindu dan Buddha. Jadi nanti ada keunikannya begini. India ini kan mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Tapi keajaiban dunianya adalah Islam. Karena keajaiban dunia yang tercatat di India itu adalah Taj Mahal. Taj Mahal. Kenapa nggak Taj Murah? Gitu? Ya karena sebuah bangunan masjid di dalam suatu lingkungan istana, di dalamnya itu ada makam. Nah, makam ini bentuk dari kesetiaan seorang raja kepada permaisurinya. Jadi simbol cinta gitu loh. Sehingga dibangun dalam posisi yang begitu mewah, tembok-temboknya itu dilapisi oleh tempelan-tempelan batu permata. Gitu. Jadi bercandanya kenapa Taj Mahal, kenapa nggak Taj Murah, karena tempatnya mahal banget. Nah, itu contoh sederhana di Asia. Jadi ini kesimpulan karena tempat terbatas, pokoknya di Asia ada 3 pusat peradaban. Nah, terus pengaruh dari Hindu dan Buddha tadi kan sampai ke Indonesia. Jadi akhirnya sampailah pengaruh itu di Indonesia, yaitu ada namanya Candi Borobudur. Tanpa bermaksud merendahkan bangsa sendiri, kita ini bukan pusat peradaban dunia, tapi adalah perpanjangan dari peradaban dunia yang akhirnya muncul di Indonesia. Adik-adik tahu kan keajaiban dunia dari Indonesia adalah Candi Borobudur, berarti pengaruh agama Buddha. Indonesia ini kan mayoritas kan beragama Islam. Harusnya keajaiban dunianya harusnya berbau Islam juga, tapi tidak. Indonesia ini keajaibannya adalah pengaruh dari Buddha. Contohnya yang diakui Candi Borobudur. Tapi di India yang mayoritasnya Hindu dan Buddha, keajaiban dunianya adalah Islam. Nah, itu yang perlu dipahamin. Oke, itu catatan kedua tentang kata-kata peradaban tadi. Ada kerajaan, ada peradaban Mesopotamia, ada peradaban India, dan ada peradaban Cina. Kita tahu keajaiban dunianya adalah tembok raksasa Cina. Tembok raksasa Cina itu dibuat pada Kaisar Huangti, pada dinasti Qin, Kaisar Huangti. Nah, Qin itulah dari kata ada Cina. Dan tembok raksasa Cina itu dibuat untuk mencegah terjadinya peperangan antara Cina daratan dengan Cina gurun pasir. Jadi tujuannya mulia kan, untuk mencegah peperangan. Yang di kota yang di India tadi kan ada kota Mohenjo-daro dan Harappa. Jadi mereka begitu menghormati kehidupan masyarakat kota, membangun kota yang begitu teratur, saluran air yang terhubung dengan sungai-sungai di sana. Jadi kota itu kalau dari sisa itu kota yang jalannya lurus-lurus dan rapi-rapi. Dan sudah punya konsep yang disebut dengan batu bata. Jadi rumah-rumah bangun mereka itu sudah terbuat dari batu bata yang kita kenal sekarang. Bayangan itu terjadi puluhan abad yang lalu. Nah, satu lagi adalah sebuah kota yang sangat alamiah, itu kota batu Mesopotamia. Itu kan keajaiban dari yang ada di Irak tadi. Nah, itu penjelasannya. Itu yang pertama, tempat terbatas, minimal sudah paham. Itu yang di Asia. Kemudian yang berikutnya, saya terusin kalimat yang tadi, sekarang di Afrika. Di Afrika itu ada apa sih? Gitu loh. Nah, di Afrika ini kan kita tahu yaitu di Mesir. Ada di Mesir kan? Di Mesir. Di Mesir ini
di Mesir, keajaiban dunianya kita tahu kan, yaitu sebuah sphinx, piramida. Sebuah piramida begini gambar. Sebuah piramida. Nah, di depan piramida ini ada sphinx. Ada sphinx. Ada sphinx. Nah, jangan lupa piramida yang ada di Mesir ini fungsinya adalah sebagai makam. Fungsinya itu adalah sebagai makam. Kenapa harus ditegaskan? Karena nanti di Amerika Latin sebagai pembanding itu kuilnya itu piramidanya itu adalah piramida terpancung. Kalau di sini makam, di Amerika Latin itu kuil. Nah, di sini penjaga. Dia ini penjaga, posisinya di depan ini karena dia sebagai penjaga daripada piramida tersebut. Kenapa? Karena ada makam Raja Mesir. Makam Raja Mesir itu disebut Firaun gelarnya. Jadi kita sebut namanya Firaun. Firaun dalam konteks dia mengaku Tuhan itu urusan agama. Kita lagi ngomong budayanya gitu ya. Nah, ini sphinx nih. Nah, sphinx ini siapa yang tahu bentuknya? Ayo, siapa yang tahu? Biar sama-sama belajar. Sederhana kan pertanyaan, sphinx itu berbentuk apa? Halo? Sphinx itu berbentuk apa? Kepala singa berwajah manusia nggak sih, Kak? Singa berkepala manusia atau manusia berkepala singa? Mana yang betul? Singa berkepala manusia. Oke, jadi harusnya bentuknya ada singa ya. Singa, betul tuh singa gitu ya. Singa berkepala manusia. Nah, berkepala manusia. Jadi kan ada nilai baiknya, menghormati kematian, mengantarkan orang yang mati tadi kepada penciptanya. Cuman kan di zaman Firaun ini mereka menyembah dewa. Dan Firaun sendiri akhirnya lebay. Lebaynya mengaku sebagai Tuhan gitu loh. Tapi itu loh urusan perbandingan agama. Kita lagi ngomongin budayanya. Jadi piramida di Mesir ini adalah makam. Makam siapa? Makam para raja. Raja orang-orang Mesir di masa dulu. Kok makam, Pak? Dari mana barangnya kesimpulannya? Karena piramida ini tercatat cuma ada 9. Cuma ada 9. Kalau makam ini adalah kuburan, berarti semua orang Mesir dimakamkannya dalam bentuk piramida. Tapi tidak, makam ini yang berbentuk piramida ini di Mesir itu cuma ditemukan 9. Nah, jadi hanya makam para raja, bukan rakyat biasa. Nah, raja-raja di Mesir itu namanya Firaun. Sebelum dia dimakamkan, dia diawetkan. Diawetkan dengan cara pernah dengar istilahnya? Diawetkannya dengan cara dibalsem. Dibalsem. Nah, setelah dibalsem, kan dibalsem tapi bukan obat balsem itu bukan yang dibalsem, jadi kayak diselimuti oleh berbagai getah dan rempah-rempah yang fungsinya untuk mengawetkan jasa raja-raja tadi sebelum dia dimakamkan. Kenapa sih Pak ribet-ribet banget orang zaman dulu meninggal aja harus diawetkan? Karena orang Mesir ini, raja-raja Mesir ini dia pemimpin negara, pemimpin kerajaan, pemimpin kekaisaran, gitu apapun sebutannya. Mereka ini juga pemimpin rohani. Nah, rohani mereka ini masalahnya masih berbau supranatural. Jadi ilmu-ilmu gaib yang menjadi kekuatan mereka. Jadi orang Mesir itu percaya selama jasad rajanya itu masih utuh, maka rohnya itu masih bisa dihubungi. Artinya roh itu bisa kembali ke jasadnya tadi. Nah, di saat itulah mereka bisa diajak berkomunikasi. Jadi ada latar belakang kenapa harus diawetkan. Karena kalau kita mikir mau dikuburin aja ribet banget sih gitu loh. Tapi kenapa mereka diawetkan dengan cara dibalsem tadi? Setelah dibalsem baru namanya mumi gitu, jangan terbalik. Itu karena mereka yakin bahwa selama jasadnya masih utuh, maka rohnya masih bisa diminta bantuan atau dihubungi. Nah, kemudian waktu mereka dimakamkan itu, kalau dibaca secara detail, di dalam piramida ini ada ratusan ruangan. Kan luasnya itu besarnya, lebarnya itu bisa kayak lapangan bola gitu. Tapi dia bentuknya ke atas gitu kan. Ada artinya sendiri sebetulnya. Cuman panjang waktu ceritanya, intinya itu adalah makam. Nah, di dalam makam tadi ada ratusan ruangan. Ada ratusan ruangan dan kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu sebetulnya jasad daripada raja-raja Firaun yang dimakam itu ada di ruangan mana.
Kenapa tidak ada yang tahu? Karena setelah jasad itu diantarkan ke ruangan, di mana dipilih salah satu ruangan yang ratusan tadi, itu yang pengantar itu sebelum keluar sudah dibunuh. Jadi para pengantar itu sudah dibunuh sebelum keluar dari piramida tadi. Nah, mereka ikhlas itu dibunuh karena buat mereka itu suatu kebanggaan, semacam kehormatan bahwa mereka diberi kesempatan mengantarkan jasad rajanya ke peristirahatan terakhir di salah satu ruangan di dalam piramida tadi. Jadi mereka dibunuh. Jadi kenapa harus dibunuh? Karena agar tidak ada sumber, tidak ada yang ngomong, tidak ada yang comel gitu ya, nggak ada yang bawel atau yang ada nggak ngember. Di mana sih raja itu dimakamkan? Hanya orang yang mengantarkan tadi, dan mereka dengan ikhlas dibunuh sebelum keluar dari piramida untuk memastikan kerahasiaan itu. Dan buat mereka itu bukan suatu penghinaan, tapi penghormatan. Karena diberi kesempatan mengantarkan makam rajanya ke ruangan di mana mereka akan beristirahat. Nah, itulah makanya nggak ada yang tahu. Nah, kemudian di atas ini, ketika kita ngomong sphinx, udah sepakat bentuknya singa berkepala manusia, bukan manusia berkepala singa, tapi singa berkepala manusia. Untuk apa? Itu simbol. Karena ini kan fungsinya sphinx ini penjaga piramida. Jadi ini adalah makhluk yang hebat. Nah, makhluk yang hebat menurut orang Mesir itu yang badannya sekuat singa. Kan singa itu diakui sebagai raja hutan. Maksud raja hutan itu kan di dalam garis makanan, jaring makanan di hutan itu kan tertingginya adalah singa. Jadi menurut mereka manusia hebat itu adalah yang badannya sekuat singa, tapi bisa berpikir seperti manusia. Maka kepalanya manusia, badannya singa. Nah, simbol-simbol konsep bahwa hewan itu punya kekuatan. Oke, nah itu yang di Afrika. Di Afrika tuh terwakil oleh budaya Mesir ini. Saking merasa hebatnya, ya tadi dalam agamanya Firaunnya, salah satu Firaun mengaku sebagai dirinya sebagai Tuhan. Tapi walaupun dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, mereka adalah sebuah masyarakat yang menyembah para dewa, gitu ya. Jadi politeisme. Nah, dewa tertinggi yang dia sembah tentunya adalah dewa matahari. Kira-kira gitu. Itu penjelasan untuk Afrika. Lanjut, ini pertambahan penjelasan dulu. Dari Afrika kita pindah kemana? Kita pindah Asia sudah, Afrika sudah. Kemudian kita pindah dulu ke Eropa. Nah, Eropa kan. Eropa, yang keturunan Eropa nanti jangan tersinggung, agak sinis penjelasan Eropa ini. Eropa ini kan kalau kita dengar dari zaman-zaman dulu tuh ada dua tempat yang terkenal kan, atau lokasi budaya terkenal, yaitu Yunani. Kalau ketemu Yunani, maka kan temannya adalah Yunani Romawi. Kan itu yang sering kita dengar kan. Romawi itu kan kalau kita lihat maksudnya Italia sekarang, Yunani kan sebuah negara. Kan gitu ya. Nah, kemudian kalau Romawi ibu kotanya apa? Yunani ibu kotanya apa? Nah, keajaiban dunia yang dari bangsa-bangsa ini yang kita tahu sekarang, yang kita tahu adalah satu, kita tahu dulu ada namanya Menara Pisa. Menara Pisa ini kan dikenal sebagai menara miring. Menara miring. Kenapa dia miring? Kalau dikondisikan oleh pengetahuan sekarang, ya karena pondasi tanah tempat Menara Pisa itu ditanamkan ternyata tanah pasir. Akhirnya ya namanya tanah pasir itu kan agak labil. Kenapa agak labil? Karena sangat mudah mengalami resapan oleh air. Makanya kalau ada yang nyiram air ke atas tanah pasir, pasti segera hilang karena dia masuk ke dalam retakan-retakan, bukan retakan, maksudnya pori-pori daripada tanah pasir tadi, karena porositasnya itu agak renggang. Nah, miring dia. Kemudian ada yang berikutnya adalah Menara Eiffel. Tulisannya gimana sih Menara Eiffel? Halo? Tulisan Eiffel gimana? Terus? Halo, bantuin saya. Atau I? Double F. Itu? Itu Apple. Nggak ngerti kan? Yang dulu kita pergi bareng-bareng itu loh, menghayalnya gitu. Nah, Menara Eiffel ya, di luar dibuat apa nanti dulu, pokoknya ada ini keajaiban dunia di Eropa, yaitu berasal dari budaya Yunani dan Romawi. Nah, kemudian apa lagi setelah itu? Sekarang kan yang ditambah lagi yaitu Colosseum. Nah, gitu kan ya. Nah, itulah keajaiban dunia yang diakui sekarang dari budaya Eropa. Menara Pisa, disebut juga Menara Miring, Menara Eiffel, satu lagi adalah Colosseum. Belum ada yang lain kan?
di daftarnya gitu loh. Nah, kalau itu sudah paham, maka adik-adik ingat nih, menara Pisa kan menara miring. Masa sih hanya gara-gara miring? Kalau dalam konteks arsitektur, oke lah, luar biasa. Nama juga bangunan-bangunan Eropa biasa kokoh gitu kan. Pernak-perniknya luar biasa bagus, detailnya bagus. Kemudian udah miring aja, ternyata menaranya tidak roboh, tidak hancur. Nah, hal itu yang menjadi keajaiban dunia. Cuman akhirnya orang-orang jadi bercanda sejarahnya gitu. Kalau cuman gara-gara miring jadi keajaiban dunia, kenapa nggak Monas aja kita miringin dikit? Kan Monas kan begini nih, berdiri gitu kan. Ya kita miringin aja dikit, nah gitu. Biar jadi keajaiban dunia. Karena alasannya itu yang kadang-kadang susah diterima. Yang bukan terima bukan kita, ahli sejarah Eropa sendiri bilang masa hanya gara-gara miring jadi keajaiban dunia. Itu satu. Yang kedua, tanpa bermaksud merendahkan ini membahas dalam konteks budaya. Menara Eiffel kan ada tahu di tengah-tengah kota Paris, terbuat dari rangkaian besi baja. Arsitekturnya untuk ukuran di masa dia dibangun memang luar biasa, sangat rapi. Tapi kan besi baja. Ada gambar arsitekturnya, dilas, dimur. Sampai di lantai 20-nya itu kita bisa naik lift, di sana ada restoran yang kita bisa makan di sana, makan minum, dan memandang kota Perancis, kota Paris maksudnya, dari ketinggian. Jadi dibuat dari teknologi besi gitu ya, besi baja, ada arsitekturnya, ada bagian-bagian yang dilas, berarti ada teknologi, ada yang dimur, berarti ada teknologi. Nah, pertanyaannya di mana ajaibnya? Gitu loh. Sebagai contoh pembanding misalnya, maksudnya ada yang tanya, kok dipermasalahkan sih Pak, gini contohnya. Ada dia kan tahu Candi Borobudur yang ada di Indonesia. Itu dibuat pada pengaruh dari agama Buddha. Raja yang membuat itu nama universitas, Gunadarma. Salah satu dari dinasti Sailendra. Nah, namanya Gunadarma. Makanya ada perguruan tinggi namanya Gunadarma di Indonesia ini. Nah, Gunadarma itulah yang memerintahkan dan mengawasi dan menggerakkan proses pembangunan Candi Borobudur itu. Dibuat dari batu kali yang suka jadi pondasi rumah kita itu, batu-batu besar yang di kali itu, yang jadi pondasi rumah kita dalam bahasa geografinya batu andesit. Nah, dibangun di atas sebuah bukit. Bayangkan waktu itu tidaklah ada pengangkut, belum ada teknologi alat pengangkut. Belum ada ukuran, satuan ukuran itu belum ada. Belum ada alat pemotong batu. Kalau diukir, oke, masih ada pemahat. Tapi di pemotongnya gimana? Kemudian terjadilah sebuah candi, nggak tahu dari mana caranya, itu lebarnya sama. Bujur sangkar, sisinya sama semua. Adik-adik boleh cek di berbagai literatur, Candi Borobudur itu semua sisinya panjangnya 123 meter. 123 meter sisinya panjang gitu loh. Kemudian reliefnya itu dari bawah, dari paling bawah, dari dasar sampai ke atas, kalau dipanjangin, panjangnya nggak tahu dapat ukuran dari mana, pas 1.500 meter, 1,5 kilo. 1,5 kilo, 1.500 meter. Semua relief itu kalau digambar, diurat dari bawah sampai ke atas dibentang secara horizontal, itu panjangnya 1.500 meter. Jadi kalau kita pikir-pikirin, nggak ada alat potong, nggak ada alat pengangkut gitu ya. Kemudian dari sungai-sungai di wilayah tersebut batu-batunya diambil untuk menjadi susunan batu-batu yang di Candi Borobudur yang terdiri dari 4 lapisan itu. Nah, jadi masih kepikir kan, gimana ya cara? Kita masih berpikir gimana caranya. Nah, di situ unsur ajaibnya. Tapi kalau menara Eiffel tadi, waktu dibuat tuh kelihatan di foto-foto tradisional pembuatan itu memang rangkaian besi. Nah, akhirnya dijadikan keajaiban dunia, nggak apa-apa, nggak ada yang keberatan kok kira-kira gitu. Satu lagi Kolosium, sebuah stadion besar gitu ya, tempat hampir kayak stadion itu. Cuman yang jadi masalah stadionnya adalah stadion perjudian untuk menyambung manusia dengan hewan. Dijadikan, ada dia mungkin pernah nonton film Gladiator, kalau nanti sempat nonton film Gladiator, biar betul-betul dapat gambaran yang disebut dengan Kolosium. Nah, di sana ada manusia diadu dengan hewan-hewan. Jadi maksudnya saya gini loh, orang-orang Eropa itu, yang merasa keturunan Eropa nggak usah tersinggung gitu ya. Orang-orang Eropa itu suka mendramatisir bahwa peradaban mereka itu peradaban yang tinggi. Tapi kita sepakat,
bahwa pusat peradaban itu adalah keajaiban dunia bentuknya. Di mana ada pusat peradaban, di situ ada keajaiban dunia. Tapi kalau kita perhatikan keajaiban dunia dari Eropa ini, susah ngomong luhurnya di mana. Yang satu tempat mengadu, merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia diadu dengan hewan. Yang satu lagi teknologi tinggi dianggap keajaiban dunia. Yang satu hanya karena kesalahan fondasi gara-gara miring jadi keajaiban dunia. Jadi orang-orang Eropa sendiri, ahli sejarah Eropa sendiri yang bilang, kita cuma baca gitu ya, mengatakan bahwa keajaiban dunia dari Eropa itu susah diterima keajaiban. Dan yang kedua, susah diterima keluhurannya. Kok bisa gitu sih Pak? Kok kalimatnya kayaknya nggak suka banget. Ini bukan masa suka dan tidak suka, ini contoh pembanding. Keajaiban dunia dari Cina, itu kan tembok raksasa Cina, puluhan kilometer. Tujuannya baik, untuk mencegah peperangan terbuka antara Cina daratan dengan Cina gurun pasir. Tujuannya untuk mencegah perang. Candi Borobudur tempat ibadah. Ada rangkaian candi Hindu, walaupun tidak dijadikan keajaiban dunia, tempat ibadah. Taj Mahal itu ungkapan cinta. Terus luhurnya kan keren, jadi ada nilai kemanusiaan yang dijaga. Yang Taman Gantung Babilonia yang ada di Irak itu sebuah kota yang indah di antara jurang-jurang batu. Kota Taj Mahal itu kota yang rapi banget, Taj Mahal. Kota Mohenjo-daro dan Harappa itu kota yang rapi. Jadi artinya menghormati pola hidup bersama gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan, artinya bahwa kalau Eropa bilang peradaban mereka luhur, luhurnya di mana? Nah, jadi jawabannya gini pertanyaan. Pertanyaan dasarnya supaya adik-adik jangan terjebak dengan penjelasan saya, kan kita punya PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di PBB ini kan kita nyebutnya nama lainnya United Nations, gitu kan ya. Ada juga UN, ada nyebutnya UNO, United Nations Organization. Pertanyaannya, tolong bantuin saya, apa yang ngurusin kebudayaan? Badan yang ngurusin kebudayaan namanya apa? Halo? Badan apa dari PBB yang ngurusin kebudayaan? UNESCO. UNESCO. Singkatannya? Yang mana budayanya? E-nya ini kan edukasi. S-nya ini sosial. Nah, di sini C-nya ini kultural. Nah, C-nya kultural kan. Jadi, jangan lupa pertanyaan di basicnya adalah, siapa sih yang menetapkan sesuatu itu ajaib atau bukan ajaib? Bukan negara masing-masing. Yang menetapkan itu adalah penilaian dari PBB. Jadi, yang menetapkan itu ajaib atau tidak ajaib itu adalah PBB, melalui badannya ini. Nah, badan ini biasanya melakukan kunjungan ke berbagai negara. Ada tim-tim mereka punya ratusan tim yang disusun dari berbagai negara, berbagai ahli berkelompok dalam tim-tim itu. Nah, mereka melakukan kunjungan. Kunjungan ini bukan masalah keajaiban dunia. Sekarang itu mereka sedang melakukan inventaris bentuk-bentuk peradaban, sebaran-sebaran peradaban dunia. Maka di Indonesia itu kita sudah mendapat penghargaan keris adalah bagian dari warisan budaya dunia. Batik itu sudah ditetapkan bagian dari warisan budaya dunia. Jadi batik kita itu, yang punya batik memang bukan cuma Indonesia. Rata-rata orang-orang di Asia Tenggara ini punya batik. Bahkan suku aborigin yang di Australia pun punya batik. Tapi dalam konteks fungsi, keanekaragaman, gitu ya, jenisnya Indonesia adalah yang paling banyak dan paling luas. Bahkan budaya kita tuh membedakan, oh ini batik sedang berduka, oh ini batik untuk acara yang lebih gembira. Itu ada di kita gitu loh. Dan setiap daerah punya bentuk batik masing-masing, walaupun memang diakuin proses industri batik di Pulau Jawa lebih maju karena berhubungan dengan banyak para pengrajin yang dibina di berbagai kota di Indonesia. Nah, jadi ingat-ingat yang menetapkan itu PBB melalui UNESCO. Nah, dulu mereka menetapkan itu keajaiban dunia. Cuman akhirnya kita berpikir yang ditetapkan dari Eropa kok kayaknya terasa maksa banget gitu loh. Kenapa? Karena mereka nggak adil. Nggak adilnya gini. Ini kan UNESCO nih. Ini pengurusnya kebanyakan adalah ahli-ahli budaya dari Eropa gitu loh. Jadi akhirnya kesimpulannya kita bertoleransi karena kita memahami ada yang namanya politik kebudayaan. Ada namanya politik kebudayaan. Ya tentunya mereka nggak mau dong ada bahwa tidak ada bagian dari budaya Eropa yang tidak ditetapkan bagian dari kebudayaan dunia gitu. Karena secara fakta memang Eropa berpengaruh terutama kepada konsep perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, walaupun mereka tidak boleh bilang bahwa
ilmu pengetahuan dan teknologi itu semuanya bersumber dari mereka. Banyak bentuk-bentuk pengetahuan itu yang bersumber dari benua-benua lain, cuman orang-orang di benua lain itu tidak punya tradisi membangun hak paten, kalau bahasa kerennya sekarang gitu. Jadi kalau dia ditemukan itu dipatenkan. Jadi kalau ada orang meniru, ya maka itu dianggap dia harus membayar patennya. Orang-orang di Asia, di Afrika, di Amerika Latin itu orang-orang ini selalu menggunakan konsep, ya kalaupun ada penemuan, kebetulan saja saya sebagai perantara penemunya, yang saya temukan itu sebetulnya sudah ada, hukumnya sudah ada di alam. Saya cuma kebetulan menemukannya, jadi saya orang yang dipercaya. Jadi mereka tidak menganggap itu suatu yang harus didaftarkan atau dipatenkan. Nah, itu beda sama budaya Eropa. Mereka tuh suka mempatenkan apa yang dia temukan. Jadi ini lebih tercatat. Karena lebih tercatat, jadi kalau di dalam buku-buku sejarah dunia, penemu ini siapa dari Eropa, penemu ini siapa dari Eropa, karena dicatatkan. Nah, budaya Asia itu kan lebih low profile, nggak terlampau suka memamerkan, rendah hati, jadi nggak tercatat, kira-kira gitu loh. Maka akhirnya dalam konteks catatan sejarah, kebanyakan kalau kita ngomong, yang nemuin siapa? Eropa lagi, pemenang Piala Nobel mayoritas Eropa, gitu, sepertiganya yang di luar Eropa, dan seterusnya. Nah, jadi disitulah ada kata politik kebudayaan. Kenapa saya bilang ada politik kebudayaan? Buktinya gini. Saya mau ngasih bukti bahwa ada politik kebudayaan itu adalah bahwa di Amerika Latin, karena ada sesuai dengan judul ini, lihatnya. Jadi kita sengaja tegaskan agar lebih adil, bahwa di Amerika Latin, ini Amerika ya, Amerika, tapi yang Latin itu masih selatan, kan ini ada 3 kebudayaan besar. 3 kebudayaan besar, yaitu kerajaan yang udah disebut nih, Aztec, Inca, dan Maya. Nah, ini tempatnya habis, mohon saya hapus dulu ya. Pokoknya udah sampai di sini, kita mau ngomong Amerika Latin. Nah, jadi kalau kita ngomong kata Amerika Latin ini ada pusat peradaban yang luar biasa dari 3 kerajaan terbesar yang ada di Amerika Latin ini. Pertanyaannya, kok nggak satu pun ya dari Amerika Latin ditetapkan ada bagian dari budaya di Amerika Latin itu yang ditetapkan sebagai keajaiban dunia? Padahal ada gitu loh. Ya, adanya gini, sebagai pembanding nih, saya mau nunjukin bahwa ada ketidakadilan tentang penetapan keajaiban dunia tersebut. Atau kalau di Mesir kan ada namanya yang tadi nih, piramida. Piramidanya tertutup gini. Karena ini adalah makam, jadi harus tertutup. Di Amerika Latin itu ada namanya piramida terpancung. Kenapa disebut terpancung? Karena bagian atasnya ini terbuka. Jadi di sini itu di atas ini dia terbuka. Nah gitu loh. Ini ada terbuka, ada pintu kecil gitu. Kira-kira anggapnya pintunya gitu. Nah gitu. Terbuka dia. Nah dia di sini kalau dia terbuka, jadi kalau jam 12 siang, ini matahari masuk ke sini. Sini ada matahari. Jadi sinar matahari itu masuk ke dalam sini. Nah, pada waktu sinar matahari ini masuk, ini gambarnya rapi ya, bukan kayak gini. Imbang maksudnya. Masuk, nah sinar matahari ini masuk ke dalam, kemudian ketemu kaca. Tapi kamu jangan membacain kayak kaca cermin sekarang. Kacanya itu terbuat dari kulit-kulit kerang, raksasa yang besar kayak nampan gitu loh. Nah, pada saat itu bayangkan mereka sudah punya teknologi pemantulan sinar. Jadi ini bayangin kita di dalam satu piramida, sinar matahari pas jam 12 siang itu kan vertikal tuh masuk ke dalam kuil. Kemudian dari situ tuh ada cermin nih, cermin terbuat dari kulit-kulit kerang bagian dalam yang lebih halus itu. Kemudian dipantulkan teng gitu loh, dipantul-pantulkan sehingga di kuil yang gelap itu jadi terang karena ada pemantulan sinar. Kebayang sama mereka udah kepikiran itu, kita nggak kebayang. Nah, sama kebayang. Jadi ada pada saat itu di dalam kuil yang gelap tadi jadi terang. Nah, saat itu mereka menyembah dewa matahari. Berarti kan ada suatu pikiran optik gitu loh, kalau bahasa sekarang ada proses pemantulan sinar. Kalau yang di Mesir ini penghormatannya pada kematian. Ini kan makam. Ini makam. Ini kuil. Nah, itu bedanya. Jadi mereka punya kuil gitu loh. Terutama dari Aztec ini konsepnya. Tapi ini ada bagian dari budaya Amerika Latin. Ada yang di sana. Kemudian mereka punya namanya benteng Machu Picchu. Sebuah benteng di pinggir pantai. Benteng gitu loh. Jadi dari ketinggian mereka udah bisa melihat kalau ada kapal-kapal penyerang itu datang. Itu pun akhirnya dihancurkan oleh budaya Eropa. Nah, jadi kalau buat saya,
setelah membaca ini cukup dalam gitu ya, saya merasa bahwa sebetulnya terjadi namanya diskriminasi budaya yang merupakan bagian dari politik kebudayaan. Salah satunya kok yang ada di Amerika Latin, kamu baca di semua sumber, nggak ada bagian dari Amerika Latin yang ditetapkan oleh PBB sebagai pusat peradaban dunia. Kenapa? Alasan singkatnya kira-kira gini, Amerika Latin itu dijajah oleh Spanyol dan Portugis. Sekarang kamu lihat, ada nggak keajaiban dunia dari Spanyol Portugis yang dijadikan keajaiban dunia? Nggak ada. Kalau di Eropa yang tadi secara umum kita boleh nyebut Menara Pisa, Menara Eiffel, Colosseum. Tapi nggak ada keajaiban dunia dari Spanyol dan Portugis yang dijadikan keajaiban dunia, yang merupakan bagian dari Eropa. Jadi politik budayanya di situ. Mereka nggak mau ada bagian dari daerah jajahannya yang dianggap budaya lebih tinggi daripada penjajahnya. Karena Amerika Latin itu dijajah oleh Spanyol dan Portugis. Dan sisa-sisa dari kerajaan Aztec, Inca, dan Maya, itu pernik-pernik budaya yang terbuat dari emas, logam-logam, batu permata, itu pada waktu proses penjajahan itu kan betul-betul dirampas, diambil, dijarah, dibawa ke Eropa oleh para penjelajah samudra di masa itu. Nah, jadi disitulah bukti bahwa sebetulnya ada keajaiban dunia di Amerika Latin yang sampai hari ini oleh PBB melalui UNESCO itu nggak pernah ditetapkan sebagai keajaiban dunia. Kalau kita ke sana, ya hampir sama seperti piramida, bahkan terdiri dari susunan batu-batu seperti yang ada di Candi Borobudur. Hampir ada konsep yang disebut dengan punden berundak-undak, ada teras halaman besar terbuat dari batu dan sebagainya. Kok enggak gitu loh, kok nggak mau diakuin. Nah, di situ yang saya melihat bukti bahwa ada yang disebut dengan politik kebudayaan. Oke. Terakhir sebagai kesimpulan, jadi jangan lupa ya, yang menetapkan ini keajaiban dunia adalah PBB. Melalui siapa? Melalui badannya, namanya UNESCO. Kemudian semua pusat peradaban dunia ini adalah peradaban sungai. Ini adalah peradaban sungai. Gitu loh. Misalnya Cina itu peradabannya berhubungan dengan Sungai Huangpu, Sungai Kuning. Mesir, Sungai apa? Sungai Nil. Eropa, sungai-sungai juga. Di India, Sungai Gangga dan Sungai Indus, kan kira-kira gitu. Di Asia yang tadi Babilonia itu ada sungai namanya Sungai Tigris dan Eufrat. Jadi semuanya peradaban sungai. Karena sebagian besar peradaban zaman-zaman dulu tentunya adalah kegiatan utama yang pertama di ekonomi, yaitu ekstraktif, mengambil segala sesuatu yang disediakan alam. Langkah berikutnya adalah agraris, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, itu kesimpulannya. Semoga dapat gambaran umum tentang kata-kata peradaban. Karena kalau soal ini kan dia agak cenderung hafalan gitu polanya. Oke, sampai situ cukup paham? Sudah mendengarkan tadi penjelasannya secara umum, itulah yang disebut dengan kata-kata bedanya budaya dan peradaban. Nah, itu tambahan cerita buat Anda semua. Kalau sudah, kita lihat soalnya. Kita lanjut, perhatikan soal nomor 1, konsentrasi. Halo, apakah masih mengikuti? Masih, Kak. Oke. Kalau siap. Ya, atutnya saya butuh teman buat ngobrol juga, takut merasa ngomong sendiri gitu. Oke, kita mulai ke nomor 1. Udah lihatin nomor 1 ya. Nah, yang nomor 1 ini lihat soalnya. Yang diminta apa? Aztec. Apa intinya bagian dari kerajaan-kerajaan di Amerika Latin, Aztec, Inca, dan Maya. Yang ditanya apa cirinya? Cirinya gitu loh. Kan agak aneh kalimat-kalimatnya, gitu ya. Kalau hidup di wilayah Amazon, tidak semuanya. Karena Amazon ini rata-rata melewati Brazil, Argentina, dan Brazil, dan beberapa negara. Aztec Maya ini kan cenderung di selatan, gitu loh. Jadi betul memang bagian dari sungai Amazon, tapi bukan Amazon utamanya. Jadi kemudian ada satu lagi yang aneh, membangun pemukiman di tengah tempat burung bertengger. Sarang burung dibangun tempat, kan kalimat itu kan kesannya gimana gitu. Bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya itu bangsa-bangsa di Amerika Latin itu membangun tempat tinggal, bentuk-bentuk tempatnya itu bersama mereka itu adalah di dataran tinggi, di mana burung elang terlihat, maksudnya gitu. Masa kan logikanya, masa sih bangun bangunan di atas sarang burung? Bukan gitu maksudnya. Mereka tuh membangun bangunan mereka tuh di dataran tinggi. Jadi ini mereka penduduk dataran tinggi. Itu kalau pakai bahasa geografi itu di tempat-tempat yang banyak tanaman hortikultura,
yang tanaman, sayur, buah, dan bunga yang bisa tumbuh pada daerah sejuk. Jadi maksudnya bertengger di tempat burung elang tuh bukan di sarang burung, maksudnya barang burung sebesar apa sih? Maksudnya di dataran tinggi yang biasanya mereka bisa melihat burung-burung elang yang dianggap sebagai simbol-simbol mata dewa. Maksudnya gitu. Jadi ini aneh kok nomor 2, tapi ini benar, maksudnya dataran tinggi. Nah, mereka tuh bangsa pengembara ya karena senang berpindah-pindah. Kan bangsa nomaden, berpindah-pindah. Setelah mereka menemukan tempat, nah baru mereka menetap sedenter. Pernah dengar kan di sejarah kalau nomaden itu berpindah-pindah, kalau sedenter itu menetap. Suka berperang, betul. Berperang ini dalam konteks ya memperebutkan wilayah kehidupan. Karena rata-rata suku zaman dulu kalau dibilang suka ya suka berperang karena itu bagian berperang itu udah kayak apa ya, sebuah kehormatan gitu loh. Misalnya di Yunani dan Romawi kan kita dengar ada sebuah bangsa bernama Spartan, pekerja keras gitu loh. Hidupnya hanya latihan untuk perang. Karena dengan perang punya wilayah perburuan. Makin luas wilayah perburuan, makin cukup terpenuhi kebutuhan hidup mereka, baik itu buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya, atau yang kita sebut meramu gitu ya. Satu lagi adalah berburu, berarti kan hewan. Jadi dalam konteks dulu berperang itu adalah suatu kehormatan. Dan mereka menang perang, mereka punya wilayah yang luas sebagai tempat perburuan gitu loh. Nah itu maksudnya. Jadi kalau terdapat di antara sungai-sungai, tidak di antara. Kalau misalnya sungainya kita anggap sungai Amazon, tidak di antara. Sungainya sungai Amazon. Sungai terbesar di Amerika Latin. Hasil buminya antara lain gandum, jagung, nah salahnya di padi. Jadi padinya agak berlebihan. Oke, nah jadi nomor 5 dicoret karena padi. Ini tidak di antara sungai, ini dicoret, ini dicoret. Nah gitu. Itulah sebabnya kenapa jawaban adalah 1, 2, dan 3. Nomor 2 tadi penjelasannya itu maksudnya bukan di atas sarang burung, maksudnya di dataran tinggi. Oke, itu penjelasannya. Semoga dipahamin, nggak ngerti boleh tanya, cek penjelasan saya dari berbagai literatur tentang kerajaan ini. Mungkin ada yang salah atau malah mungkin kamu Kak, menemukan dia. Silakan. itu berarti Azteknya tetap tinggal di wilayah Amazon atau enggak, Kak? Kalau sungai utamanya sungai Amazon, betul. Karena kan kebudayaan sungai. Oh, Tetap, maksudnya kalau tapi di nggak Amerika, tinggal di wilayahnya. maksudnya konteks itu suku Aztec ini adalah suku dataran tinggi. Kalau dia bilang di antara sungai atau di sungai, berarti kan dekat dengan tinggalnya di dataran tinggi itu yang diwakili oleh kalimat keduanya itu yang bertengger itu. Yang saya bilang di dataran tinggi. Oke. Jadi sungai utamanya Amazon, tetap sungai Amazon, tinggal di dataran tinggi. Tapi di dataran tinggi. Dalam konteks misalnya mau pergi ke tempat lain, ya sungai alternatif. Sungai itu kan sumber air, dan misalnya mau mencari ikan dan hewan-hewan lain kan berburunya bisa di sungai. Tapi mereka tidak tinggal dekat sungai. Itulah bedanya. Kalau di Amerika Latin itu suku-sukunya adalah bukan semuanya, sebagian besar suku-suku dataran tinggi. Nah, jadi bangunan-bangunan mereka tuh bangunan dataran tinggi. Tapi kalau hidup ya tetap dari sungai. Karena mereka ini kan suku pedalaman malah jauh dari laut. Rata-rata juga sungai sebagai, tapi tidak di sekitar sungai. Sampai situ paham? Halo? Paham, Kak. Oke, cukup ya, itu penjelasannya. Kita lanjut ke nomor 2. Konsentrasi lagi, kan udah kamu baca nih. Kita cuma menyamakan persepsi. Nah, kalau tadi kan Aztec, sekarang Inca. Dikenal sebagai bangsa yang religius, berarti mengenal agama. Tapi agamanya ini tetap memang agama tradisional. Agama tradisional itu dengan sebutan beraneka ragam, ini kan agama prasejarah. Ya, agama tradisional itu adalah yang ketiga totem. Totemisme. Oke. Kemudian ada animisme. Ini secara teori agama. Kemudian ada dinamisme. Nah, gitu kan agama itu. Kalau ini menyembah roh. Zaman dulu mereka percaya sama roh. Misalnya contohnya suku asli bangsa Amerika, Indian, dan Eskimo itu percaya kalau roh ada orang meninggal dunia, mereka belum punya konsep kata-kata alam kubur. Kalau kita karena udah kenal agama, kalau manusia meninggal itu setelah dia dikuburkan,
maka nanti dia akan dipindahkan ke alam kubur. Jadi konsepnya kita tuh kalau kita meninggal bukan berarti langsung ke alam bazar, alam perhitungan itu tidak. Kita semuanya akan ada di alam kubur dulu. Nah, alam kubur ini dalam konteks agama, kalau orang ini baik, ini adalah tempat yang menyenangkan, rumah kedua setelah alam dunia, ya tempat yang menyenangkan gitu loh. Tapi kalau orang ini adalah para pendosa, alam kubur itu adalah siksaan awal. Jadi alam kubur itu akan terasa begitu nyaman bagi orang-orang yang hidupnya cenderung lurus waktu di dunia. Karena yang lurus banget nggak ada. Tapi kalau orang-orang ini jelas-jelas adalah para pendosa gitu ya, para pengkhianat masyarakat dan sebagainya, maka alam kuburnya itu adalah siksaan awal. Nanti semuanya akan selesai pada waktu alam bazar, alam perhitungan. Nah, tapi zaman dulu kan hal itu belum terpikirkan karena agama belum sampai, belum muncul. Di pikiran mereka adalah percaya kepada hal-hal yang gaib, gitu, roh. Dina ini kepada benda, bahwa benda itu mempunyai kekuatan. Senjata-senjata mereka katanya ada isinya. Kalau senjata benda-benda itu bisa diisi, saya masih percaya karena itu semuanya berhubungan dengan dunia jin. Jadi misalnya ada batu apa gitu kan, apalah batunya suka dipakai orang penggemar batu itu, di dalam batu itu bisa diisi oleh benda, oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Itu saya masih percaya karena kebetulan tempat tinggal saya itu di Banten, jadi saya masih bisa melihatkan walaupun nggak masuk di akal, tapi saya bisa pernah melihat dan diperlihatkan bagaimana batu itu bisa berisi gitu loh. Batu yang kosong sama batu yang berisi itu beda banget. Intinya saya percaya, percayanya bukan dalam konteks musyrik, tetap aja itu adalah bagian-bagian dari bentuk-bentuk energi dan kekuatan-kekuatan yang ada dunia tentunya nggak akan ada bandingnya kalau cuma dibandingkan kekuatan Tuhan yang sebenarnya gitu loh. Nah kalau totem ini kan percaya kepada hewan, bahwa hewan itu punya kekuatan seperti yang saya bilang tadi. Orang Indian yang ada di Amerika itu percaya banget bahwa kalau orang meninggal tuh rohnya itu nggak kemana-mana, dia akan bergabung atau masuk ke dalam tubuh beruang terbesar yang ada di wilayah tempat mereka tinggal. Makanya Amerika itu disebutnya Uncle Sam. Uncle itu kan paman Sam. Paman Sam itu maksudnya seekor beruang raksasa. Raksasa itu waktu itu ada sebuah beruang yang tingginya lebih dari 2 meter. Jadi orang-orang India itu percaya di dalam beruang itu ada roh para leluhur mereka. Makanya kalau ketemu beruang mereka menunjukkan rasa hormat. Mungkin karena terbiasa akhirnya beruangnya pun kalau ketemu manusia tuh kayak diam gitu, sedang merasa dihormati gitu. Mungkin tingkah lakunya akhirnya berabad-abad terpengaruh. Nah, itu bentuk dari totemnya dia bahwa hewan mempunyai kekuatan, tapi tentunya dengan alasan dan niat masing-masing. Nah, itu agama mereka. Secara umum itu kan tetap ini dulu, tapi kan lama-lama mereka juga mengenal dewa. Kan dewa, berarti konsepnya adalah politeisme. Kan gitu ya, konsep dasarnya politeisme. Kalau mono, satu Tuhan, kan monoteisme. Kalau monoteisme percaya kepada satu Tuhan, bukan satu dewa. Karena kalau dewa nggak pernah satu. Nah, satu lagi adalah ateisme. Ateisme ini kan karena bentuk pemberontakan manusia yang tidak mengakui nilai-nilai ketuhanan. Ateisme. Nanti ujungnya apa? Komunisme. Gaya hidupnya sosialisme. Jadi ateisme itu hati mereka tahu Tuhan itu ada. Orang-orang komunis itu bukan berarti tidak tahu Tuhan itu ada. Mereka itu karena sangat rasional. Mereka juga akan terima kalau ditanya, dilakukan perdebatan. Kalau misalnya anggap aja Tuhan itu tidak ada. Jadi pertanyaan dasarnya siapa yang menciptakan alam semesta? Nggak usah ngomong-ngomong galaksi yang lainnya, galaksi kita aja Bima Sakti. Ada 9 planet. Ada planet yang nggak diakui namanya Pluto. Mereka beredar teratur. Gimana terbuatnya kalau nggak ada penciptanya? Anggap aja bukan sebab Tuhan, tapi ada zat yang maha gitu ya, yang bisa membuat ini semua. Nah, mereka tahu ya secara rasional mereka paham bahwa itu ada. Cuman mereka tidak mengakui konsep ketuhanan. Jadi karena tidak mengakui Tuhan, maka tidak melakukan ritual agama. Nah, itu kan ateisme. Kalau monoteisme itu percaya kepada satu Tuhan. Nah, kalau poli kan percaya kepada lebih dari satu dewa. Karena kalau dewa nggak pernah satu. Kita sering ketemu bahasa-bahasa romantis, ada dewa cinta, Amor, ada dewa angin, Bayu, ada dewa Indra, ada dewa perang, ada dewa ini, macam-macam kan. Jadi kalau dewa jarang satu. Nah, jadi mereka tuh menganut ini gitu loh. Sampai mereka punya keyakinan acaranya ini yang diminta di sini. Nah, ini apa sih gitu loh.
Jawabannya disebutin kan. Jadi mereka yakin bahwa anak-anak mereka yang masih bersih, yang masih suci gitu ya. Sorry bahasanya agak vulgar gini. Kalau ada pernah nonton film King Kong pernah nonton film King Kong, itu kan di awal itu ada sebuah suku kuno yang bikin benteng, kemudian mereka mempersembahkan, persembahan mereka itu biasanya anak gadis mereka yang sudah ditunjuk oleh kepala adat atau kepala suku di masa itu untuk dikorbankan. Itu syaratnya apa? Syaratnya tuh, mohon maaf bahasanya, syaratnya perempuan itu adalah perempuan dari suku-suku di tempat itu yang masih perawan. Jadi segitu tingginya mereka menghormati kata perawan tadi, karena untuk memberikan sesuatu kepada yang mereka sembah saja, mereka pastikan bahwa perempuan itu perempuan-perempuan yang suci. Itu bahasa mereka kalau kamu baca. Jadi artinya bahwa dewa itu sesuatu yang dianggap, kekuatan yang dianggap lebih tinggi, yang berpengaruh kepada manusia. Cuman kadang-kadang kurang rasional. Kurang rasional gini, kan King Kong itu kan sebetulnya tetap gorila. Cuman gorila yang nggak tahu mungkin gitu ya, tanpa sengaja punya gen yang lebih besar daripada gorila lainnya. Logikanya gitu. Jadi akhirnya dia sering terlihat di masyarakat di sekitar sana, jadi orang muncul rasa ketakutan. Nah, rasa ketakutan ditutupi dengan melakukan pemberian, gitu loh. Pemberian tadi yang diserahkan tadi anak-anak mereka. Nah, sama di Amerika Latin juga terjadi hal itu sebagai bentuk penghormatan dan rasa ketakutan. Nggak tahu lagi ini sebenarnya rasa takut atau hormat. Mereka menyerahkan bagian dari kehidupan mereka, anak mereka, untuk diserahkan kepada dewa tadi. Cuman para pemimpin agama mereka di saat itu membangun satu image bahwa ini anak bukan kita serahin untuk diapa-apain, tapi agar dia menjadi bagian karena masih bersih, masih suci tadi, dia akan masuk ke dunia dewa tersebut, menjadi bagian dari kehidupan dewa-dewa yang kita hormatin itu. Itu yang dia bangun image-nya. Nggak tahu tuh mereka ngomongnya yakin atau tidak, tapi yang kalau baca agak mendalam gitu ya, itu ada bahasa-bahasa gitu. Jadi itu dibangun oleh para pemimpin agama di masa itu bahwa anak-anak yang kita serahkan ini sebagai sesembahan ini akan dibawa ke dunia dewa, gitu loh. Karena dewa itu ada beberapa konsep, kalau ada nonton film Eropa, konsep dewa itu sebenarnya manusia, tapi diberi kekhususan, diberi kelebihan yang luar biasa sampai punya kemampuan mengendalikan hal-hal tertentu. Contohnya kalau ada contoh misalnya dalam X-Men itu kan sebetulnya bagian dari, ada bagian-bagian, kan kita ini ada 8 miliar, mendekati 9 miliar manusia. Wajar lah kalau dari 9 miliar itu beberapa orang gitu ya, yang di dalam X-Men dengan kemampuan masing-masing, itu punya kemampuan mengendalikan hal tertentu, sampai termasuk punya energi perusak gitu loh. Nah, jadi itu orang itu kan udah di atas manusia kemampuannya. Itulah yang disebut dengan dewa, dan itu telah terjadi dari abad-abad yang dulu. Jadi sebetulnya kalau kita dalam konteks rasional, sebetulnya manusia juga yang punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa dibanding manusia rata-rata. Kira-kira gitu. Nah, jadi jawaban udah disebutin nih, ini kalimatnya. Terus pertanyaannya, kenapa enggak ini, Pak? Jadi kenapa bukan C, kenapa A? B benar, C itu benar, cuman kurang rinci. Jadi Kapacoca itu adalah sebuah upacara seserahan kalau dalam bahasa sekarang, tapi dari masyarakat tertentu menyerahkan keturunan mereka dengan rasa bangga, bukan dengan rasa sedih gitu loh. Karena anak yang diserahkan itu akan menjadi bagian dari kehidupan dewa-dewa mereka. Nggak tahu dewanya ada di mana, bentuknya apa, itu susah dipertanyakannya. Tapi mereka yakin ada simbol-simbol kekuatan di sekitar mereka yang dianggap sebagai mereka yang mereka hormati, nah, maka mereka menyerahkan bagian dari hidup mereka kepada dewa tersebut. Maka jawabannya C nggak salah, tapi B, A lebih rinci. Maksudnya gitu. Itu penjelasan untuk nomor 2. Oke, kita lanjut. Yang lainnya karena nggak terlampau susah, tinggal karena agak berbau-bau hafalan, kalau hafalan kan tinggal menentukan aja. Kita lanjut. Nomor berikutnya, nomor 3. Konsentrasi nomor 3. Nah, pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai peradaban Mesir kuno. Mesir tadi kan sungai Mesir, Afrika Utara, berarti bagian dari peradaban Afrika. Sungainya apa? Sungai Nil. Keajaiban dunianya Mesir. Dalam konteks geografisnya ada di Afrika Utara. Berarti dia mendekati Laut Tengah. Laut Tengah adalah laut di antara Afrika, Asia, dan Eropa. Maka disebut Laut Tengah.
Afrika tuh di utaranya Laut Tengah. Laut Tengah karena di tengah-tengah Afrika, Asia, dan Eropa. Tapi dalam konteks sungainya adalah Sungai Nil, sungai terbesar, yang sekarang dibendung namanya Bendungan Aswan. Keajaiban dunianya tadi adalah piramida, di depannya ada Sphinx. Piramida itu adalah makam, di depannya Sphinx itu penjaga makam. Kenapa Sphinx penjaga makam? Kenapa singa berkepala manusia? Itulah keyakinan konsep mereka, manusia yang hebat itu adalah yang badannya sekuat singa, tapi bisa berpikir logis seperti manusia. Itu konsep manusia sempurna menurut orang Mesir. Kenapa harus dijaga? Ya karena itu makam raja. Kenapa harus dibalsem? Karena orang Mesir yakin selama jasadnya masih utuh, rohnya masih bisa dihubungi. Kenapa rohnya dihubungin? Karena mereka itu adalah para pemimpin supranatural. Kalau supranatural, maka bicaranya pasti berhubungan dengan dunia jin. Kalau nggak ada teknologi, maka supranatural maju. Kalau teknologi maju, supranatural yang terbenam. Nanti ada satu masa, mereka katanya akan seimbang. Contohnya di film Star Trek. Film Star Trek itu simbolisasi antara teknologi yang begitu canggih, dengan telepati, bisa merusak orang dengan telepati, energi-energi perang yang sudah berbau-bau supernatural. Nah, jadi ada saatnya nanti keduanya berdampingan. Tapi nggak tahu di abad keberapa. Cuman Anda baca pernah buku di milenium ke-7, tolong bantuin saya, sekarang milenium keberapa? Biar paham. Sekarang tahun berapa, Dek? Tahun 2021. Berarti ini kita di milenium kedua, kan 2021. Nah, ada buku yang cerita tentang peradaban gitu. Nanti kalau depan kita tuh sudah 7 berapa gitu ya. Misalnya 7021 gitu ya, berarti 5 abad lagi. Nah, maka akan terjadi namanya perjalanan antar planet. Saya pernah bilang gitu. Akan terjadi perjalanan. Jadi butuh 5 milenium lagi gitu. Akan terjadi perjalanan antar planet. Dengan gampang orang bilang gini, hari ini mau kemana? Gua hari ini mau ke Merkurius, mau bimbel sebentar di Merkurius. Ada berani bilang gitu orang-orang di masa nanti. Ada lagi yang mau kemana nih? Gue mau ke Saturnus nih. Ngapain? Mau nonton? Ada film bagus di sana. Jadi kayak pergi ke satu tempat yang biasa kita datengin. Nah, itu terjadinya menurut perkiraan orang ahli tersebut, itu akan terjadi pada milenium ke-7. Sekarang ini baru milenium kedua. Nah, Mesir kuno ini adalah peradaban zaman dulu. Bayangin sudah bisa bikin bangunan seperti itu. Apakah di semen? Enggak. Gitu, teknologi nyusun bangunan, batu-batu disusun itu kan batunya kotak-kotak semua. Jadi kalau dideketin itu seperti kotak-kotak yang disusun ke atas gitu. Perekatnya apa nggak tahu. Ada perekatnya. Buktinya apa? Buktinya manusia aja sama mereka bisa diawetkan. Jadi mereka punya teknologi perekat batuan gitu loh. Nah, contohnya gitu kan. Jadi banyak cerita yang bisa diungkapkan dari peradaban Mesir tadi. Jadi yang salah apa? Peradaban ini kan adalah peradaban sungai, bukan maritim, bukan. Mana yang betul? Yang jelas sungai. Sungai kan ada sungai Nil tadi. Jadi kalau kita cek yang mana yang salah? Berkembang di timur Laut Afrika. Di timur Afrika, benar, timur utara maksudnya gitu. Seluruh kerajaannya diperintah oleh raja yang bergelar Firaun. Jadi bukan rajanya yang bernama Firaun, gelar rajanya Firaun, jangan terbalik. Gelar rajanya Firaun, bukan rajanya yang bernama Firaun, bukan gitu. Terus percaya akan kehidupan sesudah mati. Betul, buktinya apa? Raja-rajanya dimakamkan, diantarkan ke alam yang lain. Cuman mereka belum menyebut alam kubur, ya alam versi mereka dalam konteks agama mereka pada saat itu. Kemampuan dalam bidang matematika betul, karena mereka sudah bisa membuat tulisan paku. Kemudian mereka punya simbol-simbol tertentu, sudah bisa melakukan pembagian luas tanah pertanian, karena pemimpin-pemimpin Mesir itu awalnya adalah seperti tukang air, kalau dalam bahasa sejarahnya gitu. Jadi seperti orang-orang yang menguasai wilayah pertanian luas, supaya adil tuh sampai pengaturan air sungai itu diatur sama mereka. Oh ini berapa jam, kalau pakai ukuran sekarang itu berapa jam sekali ke sungai bagian ini, ke sana, luasnya ditentukan. Luas dalam ukuran mereka yang dulu. Jadi sudah kenal matematika dia. Nah, jadi nomor D betul. Yang salah apa? Masyarakat maritim. Kok salah, Pak? Kan katanya dekat laut, Pak. Betul dia dekat laut, tapi perkembangan budaya di masyarakat itu bukan ke laut, gitu, tapi ke sungai. Maka waktu dibilang maritim, berarti kan ke laut nih, berarti punya kapal-kapal besar, punya kapal. Buktinya apa? Buktinya dia berperang, tapi bukan itu yang utama. Peradabannya kan tetap pertanian, agraris gitu loh. Kalau sekarang ini Mesir dikenal sebagai negara penghasil kapas terbesar di dunia.
Di mana perkebunan kapasnya? Di sepanjang lembah Sungai Nil tersebut, di deltanya Sungai Nil. Ada yang ngerti kan delta? Semua semacam daratan akibat genangan. Jadi tanahnya tanah aluvial, tapi ini tanah yang ada di sepanjang Sungai Nil. Jadi tanah aluvial ini ada endapan, berarti tanah subur. Nah, disitulah mereka membangun perkebunan kapas mereka. Jadi Mesir ini dikenal sebagai negara penghasil kapas terbesar di dunia dari zaman dulu. Nah, kapas itu luar biasa bagusnya. Jadi serat katunnya itu kalau dirajut gitu jadi benang tuh sesuatu yang bagus gitu loh. Jadi punya klaster sendiri. Nah, itu. Jadi salahnya di situ. Kenapa salah? Betul dekat laut. Di sebelah utara tadi saya dramatisir ada laut tengah. Jadi di utara mereka tuh ke arah timur ada laut tengah. Tapi budaya mereka tetap budaya sungai. Jangan lupa tadi semua peradaban manusia awalnya adalah peradaban sungai. Nah, jadi salahnya pada kata maritim, di situ salahnya. Semoga paham. Oke, itu penjelasan untuk nomor 3. Kita lanjut. Yang nggak jelas boleh tanya. Selama saya bisa, saya jelasin. Kita lanjut nomor berikutnya. Ini ada pembanding, ada 2 kelompok besar di masa dulu di Eropa. Ada kelompok besar di Eropa bernama Sparta. Sparta. Nah, ini ada Sparta. Oke. Nama daerah, tapi juga nama suku. Kalau Athena ini nama daerah, juga kota. Kota Athena kan berada di kota Athena. Berarti daerah Athena, kotanya kota Athena, gitu loh. Sparta ini nama wilayah, tapi suku. Nah, cuman masalahnya suku Sparta ini dari bayi kecil itu tradisi mereka itu adalah latihan perang. Kerjaannya itu latihan perang dia. Nah, pasukan mereka ini disebutnya Spartan. Semoga pernah nonton filmnya, tapi bukan yang lawakannya yang seriusnya. Karena ada lawakannya jadi lucu. Spartan. Spartan ini kalau dalam dunia olahraga artinya mereka atlet yang berlatih dengan keras. Jadi kalau dalam dunia olahraga kamu latihannya harus Spartan. Artinya kamu harus keras di atas juara yang sudah ada. Misalnya ada petinju nih juara dunia. Nah, orang Spartan itu pola latihannya agar bisa mengalahkan juara tadi harus di atas juara tadi. Jadi kalau misalnya yang petinju yang satu yang juara itu sehari, misalnya latihan nonjok itu 1000 kali, dia harus 1500 kali. Jadi patokannya adalah patokan yang terbaik gitu loh. Kalau ada tentara di satu kerajaan satu hari melemparkan 100 tombak, nah dia harus di atas 100, berarti lo Spartan. Nah, jadi latihan dengan keras. Nah, jadi Sparta itu ada tentara namanya Spartan. Jumlahnya nggak banyak, tapi kemampuan perang mereka tuh, kemampuan perang dan naluri membunuhnya itu luar biasa. Karena budaya memang latihan perang, mulai dari kecil gitu ya, semenjak mereka jalan dan bisa memegang senjata, latihan mereka adalah latihan perang, menebas, artinya memotong, kemudian melempar, berlari dengan cepat. Ya pokoknya semua teknik perang itu sudah diajarkan dari kecil. Jadi bangsanya memang bangsa spesialis perang. Karena asumsi mereka berperang itu tadi kehormatan. Kalau mereka berperang, kalau dia mengalahkan, berarti mereka punya wilayah yang lebih luas. Itu dalam konteks ekonomi gitu loh, ekspansi. Luas, otomatis ruang berburu makin luas, makin banyak, sumber makanan bisa diambil. Dimaklumin banget kalau dalam konteks dulu. Kalau sekarang kita berperangnya yang kita lawannya adalah perang sistem. Karena negara-negara maju itu perangnya perang sistem. Nah, perang sistem itu nggak gampang diomongin gitu ya, tapi itu bagian dari konsep sosiologi yang kita sebut dengan globalisasi. Jadi yang berkuasa di dunia ini adalah negara-negara yang menguasai sistem, khususnya sistem keuangan atau perbankan. Gitu loh. Nah, jadi itu yang pertama, Sparta lawan Athena. Siapa yang menang? Ya yang suka latihan perang. Jadi Sparta ini akhirnya lebih dominan. Saya gambarkan ini lebih dominan daripada Athena. Jadi Athena yang kalah. Nah, kalah kan dia, karena kalah. Jadi apa yang terjadi gitu? Karena dia terjadi, Athena menyerah. Kalimat dari situ tuh. Yang lainnya anggap aja kamu nggak tahu. Tapi di sini ada kata Athena menyerah. Nah, karena dia menyerah, maka pamornya hilang dong. Banyak wilayahnya yang tentunya akhirnya diambil atau dikuasai oleh bangsa Sparta tadi. Jadi akhirnya terpecah belah. Namanya kalau udah kalah, logika gampangnya, kalau suatu bangsa perang kalah, saling salah-salahan. Nah, salah-salahan itu menimbulkan pemicu terjadinya perpecahan.
Karena terjadi perpecahan, ya mereka akhirnya terjadi konflik dalam negeri sendiri, kehilangan jati diri sebagai bangsa karena sudah dikalahkan. Nah, akhirnya terancam punah. Kenapa terancam punah? Ya karena kalau dalam peperangan zaman-zaman dulu itu, kalau ada orang-orangnya yang utamanya itu biar tidak ada balas dendam, itu satu keluarga dibunuh semua. Misalnya ada panglimanya nih, punya keturunan gitu kan ya. Kalau keturunannya itu misalnya, mohon maaf bahasanya, misalnya punya selir-selir yang bagus, ya selirnya diambil alih, diperbudak, kira-kira gitu. Kalau dia punya anak-anak, anaknya ini biar tidak balas dendam dibunuh. Kalau dia punya pemukiman, pemukimannya dihancurkan. Orang-orang dulu kan kayanya adalah berhubungan dengan luas tanah, seperti konsep tuan tanah di sosiologi. Jadi kalau tanahnya luas, tanahnya dijarah. Nah, jadi otomatis kan bisa gara-gara kalah perang, itu penting kan, itu kehormatan. Lo kalah, kamu habis. Nah, itulah sebabnya kenapa bukan yang lain jawabannya ini. Jadi akhirnya bangsa Athena tadi gitu ya, tersebut membuat Yunani, kan Athena itu Yunani, maka terpecah belah, lemah dan terancam punah karena kehilangan harga diri. Jadi mereka di perang harus menang, berusaha menang dengan harga diri. Kalau kalah ya sudah, itu resikonya, kehilangan semuanya. Kira-kira gitu maksudnya. Itu untuk nomor 4, semoga dipahami. Itu pakai bahasa gaul, biar nggak terlampau teknis gitu loh. Kita lanjut. Nomor berikutnya, nomor 5. Penjelasan umumnya sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini udah mulai hafalan semua. Oke. Kekaisaran Inka, kekaisaran ya nyebutnya. Ini kaisar. Kalau kaisar itu jangan lupa itu pengaruh budaya. Karena konsep dasarnya, kalau ngomong kata kaisar, saya udah sering bilang, ini kan konsepnya dalam konteks tata negara, ini kan ada istilah monarki. Saya sering bilang begitu, biar lama-lama ingat gitu ya, monarki. Ini terdiri dari 3 konsep. Pertama, bisa kerajaan. Jadi monarki itu bisa berbentuk kerajaan, bisa berbentuk kesultanan, bisa berbentuk kekaisaran. Tolong dibaca kekaisaran. Nah, kalau kerajaan itu kan pimpinnya cuma 2 konsepnya, raja atau ratu. Nah, itu pengaruh agama Nasrani, kerajaan. Kalau kesultanan udah jelas pengaruh Islam. Gitu loh. Kalau di Islam itu kan yang mimpin harus laki-laki. Kalau ada perempuan hebat jadi staf ahli. Gitu loh contohnya. Sebagai contoh misalnya di Indonesia ini ada orang ekonom luar biasa yang jadi menteri keuangan kita, Sri Mulyani, S3. Presiden kita cuma S1. Jadi kalau masalah ngomong konsep ya lebih tinggi presidennya, lebih tinggi pada menterinya. Tapi memang begitu, di sebuah negara yang berbau-bau atau terpengaruh budaya Islam, yang mimpin harus laki-laki, gitu loh. Pengecualiannya adalah waktu Ibu Megawati jadi presiden. Itu pun karena Gus Dur diminta mengundurkan diri. Akhirnya wakil terpaksa jadi presiden, karena di Indonesia ini kalau presiden yang berkuasa itu berhalangan tetap, maka mau-mau wakil menggantikan beliau sampai tugas selesai. Tapi Indonesia ini suka nggak suka, itu terpengaruh oleh konsep Islam. Jadi presidennya cenderung laki-laki. Belum ada direncanakan presidennya perempuan. Kalaupun perempuan itu pengecualian. Karena kondisi presiden utamanya berhalangan digantikan oleh Ibu Megawati pada saat itu. Nah, itu Islam. Karena kesultanan. Karena saya sering bercandain, kesultanan, kalau nggak sultan, nggak ada sultin, nggak ada pilihan sultin, jadi sultan saja, itu pengaruh Islam. Nah, kalau kekaisaran ini kan pengaruh budaya, maka ada kaisar laki-laki, ada kaisar perempuan, dan ada kaisar di antaranya. Masa sih Pak? Iya, ada namanya. Saya nggak usah tulis ya, takut dicatat nanti. Namanya tulisannya Caligula, bacanya Caligula. Itu kaisar yang diantara tadi. Karena pengaruh budaya itu adalah keturunan, salah satunya keturunan. Kan itu ya, kalau bapaknya dulu kaisar, anaknya bapaknya udah nggak ada, apapun alasannya digantikan oleh anaknya. Tapi kalau ada nonton film apa namanya itu Gladiator, itu berdasarkan beda. Kaisarnya ingin mengembalikan kekuasaannya kepada rakyat. Jadi sistem demokrasi. Anaknya nggak terima. Anaknya otomatis kalau bapaknya yang kaisar tadi
menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat, berarti konsep demokrasi, otomatis anak yang tadi nggak bisa jadi kaisar. Nah, dia marah. Karena dia marah, bapaknya dibunuh pada malam itu. Nah, waktu bapaknya terbunuh, dia fitnah. Yang melakukan itu adalah jenderal perangnya. Akhirnya jenderal perangnya menjadi sasaran dari pasukan-pasukan elit bapaknya. Nah, disitulah adik-adik akan melihat alur cerita Gladiator, kalau pernah nonton gitu loh. Nah, itu maksudnya kata monarki. Nah, di sini ada kata-kata kekaisaran. Kaisaran itu pengaruh budaya. Kaisar laki-laki contohnya Julius Caesar, Alexander Agung. Perempuan contohnya sangat terkenal namanya Cleopatra. Di Prancis juga dulu ada kaisar perempuan sebelum Napoleon Bonaparte. Kemudian yang satu lagi ini adalah campuran. Maksud campuran itu diantaranya. Yang nggak usah disebutin lah. Semoga ada sudah paham. Fisik luarnya laki-laki, tapi di dalamnya banyak sifat-sifat atau nilai-nilai perempuan. Nah, jadi ada kaisar karena pengaruh budaya, karena keturunan. Nah, jangan lupa di Inka itu dia adalah nama pendirinya seperti tulisannya itu. Kaisar namanya Kaisar. Nggak tahu disengaja atau kebetulan, tapi di beberapa buku sumber-sumber sejarah tentang Inka itu kebetulan namanya seperti Kaisar. Jadi Kaisar. Kira-kira gitu. Yang lainnya siapa? Yang kalau Herman Cortes ini adalah penjajah. Pimpinan penjajah, ya pokoknya kelompok penjelajah dari Eropa yang akhirnya ya dalam bahasa sekarang itu kira-kira merampas bentuk-bentuk atribut-atribut di kuil-kuil yang ada di kerajaan-kerajaan di Amerika Latin itu dirampas karena atributnya bentuknya adalah emas-emas gitu. Upacara alat-alat penyembahan dewa, budaya mereka itu banyak terbuat dari emas, itu dirampas sama Herman Cortes, dan ini adalah terkenal sebagai pembunuh masyarakat Latin karena dia menimbulkan banyak korban di masyarakat Latin di masa penjajahannya itu. Oke. Nah, itu yang saya tahu. Yang lainnya takut salah ngomong, tapi jawabannya adalah Kaisar sesuai dengan nama judulnya itu. Oke, itu selesai. Semoga paham. Kalau kecepatan mohon dimaklumin. Sedang harapannya semuanya bisa terbahas walaupun dengan singkat. Karena ini sudah sangat hafalan. Penasihat ulama Fir'aun. Fir'aun tadi kan Raja Mesir ya, bukan namanya Fir'aun, tapi Raja Mesir itu bergelar Fir'aun. Nah, Fir'aun yang paling dianggap kualat itu seorang Fir'aun, salah satu puncak dari zaman Mesir kuno yang merasa begitu luar biasa, menantang para nabi pada saat itu, salah satunya Nabi Musa. Akhirnya kita punya konsep Nabi Musa, salah satu ajaran namanya Ten Commandment. Ada film Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Disampaikan kepada Fir'aun. Fir'aun tidak bisa menerima, karena dia merasa orang yang sangat sakti, orang yang sangat berkuasa, dan sampai mengaku dialah yang sebenarnya Tuhannya itu. Nah, akhirnya dia mendapat ajab, akhirnya ajab itu semacam isyarat, diperingatkan dulu bahwa nanti ada kurang lebih ada 4 bencana besar yang akan terjadi di Mesir. Udah ditunjukin, dia tetap aja nggak mau berubah, ya sudah, akhirnya azabnya dia mati ditelan oleh Laut Merah. Waktu dia mencoba menyerang Nabi Musa yang dari Afrika sudah pindah ke Asia. Jadi hijrahnya Nabi Musa itu dari Afrika membelah Laut Merah, akhirnya sampai di Asia. Waktu tentara Firaun dan Firaun yang di tengah laut itu, kalau di film itu menurut saya ilustrasinya salah. Kalau di film itu, film Ten Commandment, kalau dia pernah nonton, itu bukan, itu disurutkan lautnya, disurutkan. Yang kita tahu kalau menurut bahasa kitab itu bukan disurutkan, jadi laut itu benar-benar dibelah, jadi akhirnya ada dinding laut di sebelah kanan, ada dinding laut di sebelah kiri, lurus gitu loh. Nah, kemudian waktu tentara Firaun sudah di tengah-tengah, puncak ajabnya lautnya tertutup kembali. Kamu bayangin laut yang terbelah, kemudian bertemu kembali. Jadi kayak kita dihempas oleh ribuan, apalah ukurannya gitu ya, oleh ribuan tekanan air dari kanan dan kiri. Waktu dihempas tadi, maka semua pori-pori tentara-tentara itu keluar darah, maka laut itu penuh dengan darah. Itulah sebabnya salah satunya disebutnya Laut Merah, laut yang penuh dengan genangan darah. Nah, gitu, itu cerita yang lainnya. Oke, itu cerita tentang Firaun yang waktu itu sangat berlebihan, merasa bahwa dirinya seperti Tuhan. Penasihat utama Firaun yang terkadang berperan sebagai imam agung, ia berwenang mengawasi jalannya pemerintahan masyarakat Mesir kuno, disebut apa? Gitu loh.
Kalau ilmuwan kan orang ahli, kalau pendeta itu pemuka agama, tentara ya tentara, wazir atau bangsawan. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ada yang mau cek sebentar? Tolong bantuin saya. Halo, Ika? Ika masih dengerin? Jaki? Ika dengerin nggak? Iya, masih Kak. Oke, kalau dengerin tolong bantuin saya dong buka aplikasi, kalau aku nggak bisa nih. Untuk memastikan, ini yang di soal nomor 6 itu. Penasihat raja itu namanya bangsawan atau wajib. Lihat nomor 6 yang di layar. Yang betul tuh bangsawan atau wajib. Boleh bisa, yang lainnya boleh juga bantuin biar tambah cepet. Ini maksudnya mau cari di Ini Jadi, kalau di Google wazir, Kak. itu maksudnya. Oke. Jadi kan kalau kita lihat nih kemungkinan kita bukan macam mungkin kesalahan mengetik gitu. Karena kok bangsawan gitu kan, bangsawan itu kan pemuka masyarakat sekelas dengan raja dan bangsawan. Berarti kan kerabat raja. Nah, jadi ini kita benerin ya. Jawabannya adalah B. Tolong yang lainnya dibenerin juga. Jadi untuk soal yang ini dibenerin, jawabannya adalah B. Tadi ada teman udah ngecek tuh, saya udah denger. Jadi bagi yang masih mendengarkan dengan baik, tolong dikoreksi nomor 6 jawabannya wajir. Bukan bangsawan. Kan kalau bangsawan itu kerabat-kerabat para raja. Nah, itu nomor 6. Kita selesai, sudah dapat yang artinya sudah ada teman yang membuktikan jawabannya bukan A, tapi jawabannya adalah B, wazir. Oke, konsentrasi, kita pindah ke nomor berikutnya. Nah, sekarang perhatikan kebudayaan Indus kuno, India kuno. Jangan lupa nih kita udah pindah ke India, mintanya di India, mintanya adalah India kuno. Saya tadi udah bilang, kalau dia ngomong India, sungainya cuma ada 2 yang merupakan pusat peradabannya. Kalau nggak Sungai Gangga, oke, maka Sungai Hindus. Itu loh. Ada yang nyebutnya Hindus, karena nanti dia jadi Hindu, ada juga yang nyebutnya Indus. Nah, gitu loh. Jadi Hindu kan Sungai Hindu nih. Nah, jadi Hindu jadi Indus, ada juga Indus jadi ini ada yang mengatakan ada yang dari Indus ke Hindu, ada dari Indus ke Hindu ke Indus, ada yang bilang begitu. Ada sedikit kerancauan dalam konteks kata-kata ini. Tapi yang jelas cuma itu pilihannya gitu loh. Nah, pertanyaannya kalau pusat peradaban India yang disebut dengan kota Mohenjo-daro dan Harappa. Kota yang sangat rapi karena sisa-sisa yang ditemukan itu setelah dibersihkan tuh kota dari apa kayak terendam lumpur, mungkin karena ada banjir atau mungkin karena tanah longsor pada saat itu, bisa juga karena akibat gempa, tapi setelah dibersihkan tuh sisa-sisa puing ditemukan oleh para arkeolog itu kotanya rapi banget gitu, rapi, jalannya lurus-lurus. Setelah diperiksa lebih dalam, gila, setiap rumah tuh ada saluran-saluran air yang langsung terhubung dengan sungai-sungai yang ada di tempat itu. Nah, sungainya itu apa gitu? Itu pertanyaan. Karena apakah Indus, apakah Gangga? Tolong bantuin dicek. Pokoknya sungai Mohenjo-daro dan Harappa, sungainya apa? Gitu aja tuh udah dapat ketemu. Apa deh? kemarin Yo. aku kan udah pernah bahas ini Agak terputus-putus. Gimana? masih putus-putus nggak Kak? Enggak, udah serang udah enggak. Yuk. Aku udah bahas tentang peradaban ini kan. Terus yang aku baca Mohenjo-daro dan Harappa itu di Sungai Indus. Nah, jadi bukan B kan? Iya. Nah, jadi kita koreksi jawabannya ya. Karena saya juga lihat bukan Gangga. Kalau Gangga itu salah satu sungai besar. Tapi kalau sungai sucinya Indus. Nah, Indus itu nanti berubah jadi Hindu gitu loh. Jadi menjadi bagian dari perkembangan agama Buddha. Dan itu dianggap sungai suci dalam agama Hindu. Ya, jadi koreksi ya. Nomor 7 jawabannya B. Saya tadi diingetin waktunya sudah habis. Jadi saya cepatin sedikit. Nomor 8 kita bahas secara cepat. Ya minimal kesepakatan jawaban aja. Oke. Dinasti Tang mencapai kejayaan pada masa kekuasaan. Ada yang mau protes jawabannya?
Dinasti Tang. Oke, nggak ada. Lanjut. Nanti cek ulang kalau yang ragu. Masyarakat Maya sebagian besar hidup dari sektor semuanya sama, agraris. Ini sepakat. Jadi nomor 9 udah nggak ada masalah. Rata-rata mereka adalah masyarakat pertanian. Nomor 9 selesai, nggak ada masalah. Dalam pemerintahan bangsa Aztec dipimpin oleh seorang raja yang diperlakukan seperti dewa. Itu juga benar. Bukan Tuhan, ya, belum ada konsep Tuhan. Jadi sebagai dewa juga benar. Nah, jadi yang bermasalah tadi udah kita samakan jawabannya. Yang lain juga boleh. Kalau ada yang yakin, sampaikan aja, nanti kita koreksi. Kan bisa jadi bukan salah kunci, tapi mungkin waktu ngetiknya, ya, karena banyak banget yang harus diketik itu sehari ratusan soal, ya bisa jadi mungkin salah ketik lah intinya gitu. Oke. Terima kasih sudah hadir di siang ini. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita masuk ke bab berikutnya setelah 10 pertemuan. Semoga basic sejarahnya sudah cukup menguat. Nah, nanti kita akan pindah ke program intensif untuk UTBK. Tidak ada paksaan. Yang mau lanjut tentunya nanti polanya adalah pola Kapita Selecta yang kerjaannya hanya akan membahas soal-soal secara menyeluruh, artinya nggak pakai per bab lagi. Nah, jadi kita latihan betul-betul pola UTBK. Kalau sekarang ini kan kita sedang proses penguatan, mengulang kembali, biar adik-adik paham. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilapan. Sampai ketemu di jadwal berikutnya. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama-sama, sampai ketemu di jadwal berikutnya ya.